Sejak awal kasus ini meledak begitu ya, dikatakan bahwa korban itu adalah 60, kemudian mengerucut menjadi 40, kemudian menjadi 30, 20, bahkan sekarang dikatakan 15. Kami tekankan dan kami tegaskan sampai hari ini di pengadilan yang mengaku sebagai korban dan menjadi pelapor adalah satu orang. Jadi kalau dikatakan ada 40, 60, 30 itu semua salah. Nah, bicara soal korban tadi kan Bapak mengatakan bahwa satu pelapor, tapi kalau bicara dalam konteks pelecehan seksual itu betul nggak sih Pak? Dari satu pelapor itu pun berdasarkan pembuktian ya, kita bicara berdasarkan pembuktian. Kami meyakini bahwa klien kami memang tidak melakukan sesuai dengan yang dituduhkan atau yang didakwakan. Bukti-bukti itu kami miliki, jaksa juga memiliki, bahkan hakim pun juga ada. Dan kami yakin sekali bahwa memang klien kami tidak melakukan sebagaimana apa yang didakwakan. Oke, apa? Berdasarkan pembuktian. Oke, pembuktian apa Pak yang kemudian bisa disampaikan ke publik bahwa terdakwa ini tidak melakukan pelecehan seksual? Salah satu saksi di pengadilan mengatakan bahwa dia dicabulin di tanggal 16 November tahun 2017. Dan kami memiliki paspor dari klien kami bahwa tanggal 16 November 2017 klien kami sedang berada di Singapura. Itu satu hal. Yang kedua, hasil visum. Visum itu dibuat di tahun 2021. Sedangkan peristiwa ini adalah 2009 sampai 2011. Menurut ahli forensik, visum yang dibuat di tahun 2021 tidak bisa digunakan untuk membuktikan peristiwa di tahun 2009 sampai 2011 dan tidak memiliki korelasi apapun dengan terdakwa dan perbuatan begitu. Maka kami meyakini sejak awal peristiwa ini atau kasus ini tidak dilakukan sama sekali oleh terdakwa begitu. Nah Pak, bagaimana kemudian rekaman CCTV yang berhasil kemudian dihadirkan di persidangan, disebutkan di sana secara jelas Pak bahwa di tahun 2020 itu ada 3 kali kegiatan yang dilakukan oleh terdakwa, klien Anda keluar masuk di ruangan bersama dengan korban, itu apa penjelasan Anda Pak? Ya, begini, terkait dengan CCTV itu sudah diperiksa di pengadilan. Bahkan orang yang berada di CCTV tersebut dengan inisial YY itu sudah menjadi saksi di pengadilan dan dia menyatakan tidak ada perbuatan pencabulan ataupun kekerasan seksual. Kita berbicara fakta ya. Di dalam fakta persidangan, orang yang berada di CCTV tersebut menyatakan bahwa dia bukan merupakan korban pelecehan seksual, bukan juga merupakan korban pencabulan. Begitu. Itu yang pertama. Yang kedua, bukti CCTV itu sebenarnya tidak bisa dijadikan alat bukti dalam pengadilan. Menurut forensik dari Polda Jatim mengatakan bahwa dia tidak termasuk dalam kategori barang bukti kriminalistik, tidak memenuhi syarat begitu. Kenapa? Karena dalam Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik yang bisa dijadikan alat bukti elektronik itu adalah alat bukti yang asli. Harus disita aslinya, bukan dikopi melalui flash disk, lalu flash disknya menjadi barang bukti di pengadilan. Itu tidak boleh. Maka secara syarat formil saja alat bukti itu tidak bisa dihadirkan di pengadilan. Lalu kemudian saksinya sendiri menyatakan pada saat itu saksi tersebut sedang dalam keadaan terguncang. Kenapa? Karena masa pandemi. Ketika masa pandemi, pekerjaan itu kan yang seharusnya menjadi dari offline harus menjadi online. Nah, dalam perpindahan dari offline kepada online itu terjadi dia agak stres. Bagaimana nih menyikapinya? Disitulah dia melaporkan kepada ketua yayasan, lalu ketua yayasan menyampaikan kepada Pak Jul, lalu Pak Jul mendatangi saksi tersebut di dalam sebuah ruangan. Dan ruangan itu bukan kamar, itu adalah ruangan istirahat yang terbuka bagi siapa saja. Oke, jadi yang direkam CCTV itu kamar, bukan kamar itu Pak? Bukan kamar, itu adalah ruangan istirahat. Dan sekali lagi orang yang berada di CCTV tersebut sudah mengatakan tidak pernah terjadi pencabulan. Tidak pernah ada kekerasan seksual, begitu. Maka ya sesuai fakta persidangan memang perbuatan itu nggak ada. Oke Pak, tapi saya minta penjelasan detailnya Pak. Itu kan di rekaman CCTV saya juga mencatat di persidangan ya Pak ya. Ini kan ada waktunya Pak. Waktunya itu malam hari 24.10. Terus kemudian sampai dini hari. Itu catatan rekaman CCTV ada 3 kali kegiatan keluar masuk ruangan itu. Itu sebetulnya ngapain sih Pak? Begini, kalau kita ditanya ngapain, tentu mereka ngobrol dan itu fakta persidangan. Yang penting kan begini, kalau kita berbicara apa yang diobrolkan di jangka waktu tertentu itu Pak, malam hari sampai subuh begitu. Ini rekaman CCTV ya Pak ya? Kalau itu tidak malam hari, itu kurang lebih agak sore hari lah begitu. Sebentar, ini yang rekaman CCTV tanggal berapa Pak? Soalnya yang di sini Pak, saya sebutkan Pak, ini berdasarkan di persidangan ya, tanggal 14 Oktober 2020 itu ada kegiatan keluar masuk antara terdakwa dengan SY tadi itu di pukul 24.10. 24.10. Kemudian keluar di 3.24. Begini. Nah, artinya ada rentang waktu yang cukup lama Pak dari 24 ke pukul 3. Nah itu tadi apa saja yang dilakukan? Pertama, tadi saya sudah mengatakan bahwa bukti CCTV itu tidak diterima oleh hakim sebagai alat bukti. Dan kami keberatan kenapa? Karena bukan aslinya yang dihadirkan. Itu satu hal. Yang kedua, orang yang di dalam sudah mengatakan tidak terjadi apapun.
Jadi kalaupun terjadi pembicaraan, mereka ngobrol mau tengah malam, selama orang yang terlibat di dalam CCTV itu menyatakan tidak terjadi apapun, maka itu menjadi fakta persidangan. Sekarang begini, logika saja. Bagaimana bisa orang yang tidak berada di CCTV, orang yang tidak berada di dalam CCTV tersebut menjelaskan apa yang terjadi antara orang yang berada di CCTV? Itu tidak masuk akal dong. Maka CCTV itu hanya bisa diterangkan oleh orang-orang yang berada di dalam CCTV tersebut. Siapa itu? Yaitu saudari YY dengan saudara JE, yaitu klien kami. Dan dalam fakta persidangan sudah dijelaskan oleh saudari YY bahwa memang tidak terjadi apapun. Kalau kita berbicara masalah kenapa menjadi tersangka atau terdakwa, itu berbicara kuantitas alat bukti. Untuk menetapkan seorang menjadi tersangka atau terdakwa itu minimal adalah 2 alat bukti. Kita bicara kuantitas. Selama memang ada 2 alat bukti bisa menjadi terdakwa. Tetapi begitu masuk di persidangan itu berbicara kualitas. Punya kualitas tidak nih 2 alat bukti ini? Itu yang kita uji. Dan menurut kami 2 alat bukti yang dimiliki selama ini tidak memiliki kualitas. Apa yang dimaksud tidak memiliki kualitas adalah tidak ada relevansi atau tidak ada korelasi dengan perbuatan atau pelakunya. Tidak bisa menunjukkan siapa yang melakukan, tidak bisa menunjukkan apakah ada perbuatan itu. Oke, termasuk juga pengakuan dari sejumlah korban. Kita lihat waktu itu pernyataan di sejumlah media mengatakan bahwa ada kasus pelecehan seksual. Anda membantah soal itu, betul ya? Kami bukan membantah tanpa dasar, kami membantah berdasarkan pembuktian di pengadilan. Dan ini kan pembuktiannya sudah selesai. Maka kami yakin sekali bahwa memang klien kami tidak melakukan sebagaimana yang dituduhkan. Akhirnya terdakwa Julianto Eka Putra harus menempati rumah tahanan sementara di Lapas Kelas 1 Lowokwaru, Malang. Namun demikian publik terus bertanya-tanya, mengapa setelah persidangan ke-19 baru ditahan? Dalam kaitan ini, apakah aparat penegak hukum pernah berusaha melakukan penahanan? Jadi sebetulnya kalau kita flashback itu, PJE ini kan sudah kita sedangkan sejak 16 Februari 2022, kemudian kita sudah pernah memohonkan kembali itu awal di sidang tanggal 13 April 2022, tapi pada saat itu majelis hakim masih mempertimbangkan ya terkait dengan permohonan penahanan yang kita ajukan, tapi kemudian tanggal 11 Juli 2022 kita ajukan kembali dan pada hari itu juga majelis hakim mengabulkan permohonan kita untuk kemudian keluarlah penetapan penahanan rutan terhadap JE tersebut. Oke, jadi pengajuan untuk permohonan penahanan ini sudah dilakukan sejak persidangan pertama kali ya Pak ya? Sudah, betul ya Pak? ya. Oke, nah ini komunikasi yang dilakukan antara kejaksaan dengan majelis hakim seperti apa Pak? Saya pada akhirnya diketok palu, oke terdakwa ini resmi ditahan. Bagaimana komunikasinya Pak? Ya tentunya kita mohonkan terhadap penahanan rutan terhadap JE ini pada saat sidang ya. Jadi kemarin kita bermohon secara tertulis pada saat sidang, kemudian pada saat itu majelis hakim masih mempertimbangkan, belum mengabulkan. Kemudian terakhir kemarin 11 Juli itu kita mengajukan kembali permohonan secara tertulis. Saat itulah kemarin keluar penetapan penahanannya oleh majelis hakim seperti itu. Oke, nah waktu pertama kali diajukan kan, tapi kemudian ditolak oleh majelis hakim. Bukan ditolak, belum di ACC. ACC. Oke, nah itu apa menjadi pertimbangannya Pak waktu itu oleh majelis hakim ketika koordinasi dengan pihak kejaksaan? Ya belum, memang pada saat itu masih kita pertimbangkan seperti itu saja. Ya tentunya yang menjadi dasar untuk menahan yang pertama surat dari kita, permohonan kita, kemudian dari saksi itu sendiri yang kemarin merasa terancam, terintimidasi, dan kemudian itu kita lampirkan juga kepada majelis, kemudian ya alhamdulillah disetujui ya oleh majelis hakim untuk penahanannya sendiri. Oke, jadi nanti kita tunggulah ya bagaimana hasil persidangan. Karena sudah masuk ke 19, berarti sidang selanjutnya akan dilaksanakan di hari apa Pak? Tanggal berapa? Nanti insya Allah kalau tidak ada halangan persidangan kita akan lanjutkan pada tanggal 20 Juli 2022 pada hari Rabu ya, dengan agenda pembacaan tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum Kejari Batu. Kita tunggu saja nanti hasilnya seperti apa. Proses hukum terhadap terdakwa yang merupakan motivator nasional sekaligus salah satu founder dari Sekolah Selamat Pagi Indonesia masih terus bergulir di persidangan. Bahkan pada pekan ini agenda persidangan terhadap terdakwa yaitu pembacaan tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum. Kita tentu akan melihat nanti bagaimana kacamata majelis hakim melihat secara utuh kasus ini. Harapan kita bersama tentunya bahwa proses hukum yang berjalan akan memberikan rasa keadilan sepenuhnya. Saksikan terus Fakta setiap hari Senin pukul 8 malam hanya di TV One.